Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 5 mata kuliah Knowledge Management akan mempresentasikan dari final project dari kelompok kami, yaitu dengan judul Analisis Penerapan Knowledge Management pada UMKM Konveksi Rembang Nesia. Untuk anggota kelompok ada yang pertama Muhammad Khairul Huda dengan NIM 2019 57052, Muhammad Nur Salim 2019 57053, dan saya sendiri Faisal Amri dengan NIM 2021 57043. Untuk selanjutnya ada latar belakang. Latar belakang di sini ada UMKM atau usaha kecil mikro menengah. Usaha mikro kecil menengah merupakan suatu jenis usaha kecil menengah yang mana jenis usaha ini banyak dijalankan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia sebagai tumpuan di dalam memperoleh suatu pendapatan. Di dalam meningkatkan pendapatan, maka suatu UMKM harus sering melakukan inovasi-inovasi di dalam usahanya. Ada beberapa faktor yang dapat memunculkan suatu inovasi, salah satunya dengan pengaplikasian knowledge management pada kebanyakan UMKM, kesadaran untuk dapat menerapkan pendekatan knowledge management ke dalam strategi bisnisnya masih sangat kurang. Kebanyakan sifatnya masih dilakukan secara lisan dan tidak terdokumentasi. Oleh karena itu, penerapan knowledge management sangat penting diterapkan pada suatu UMKM guna menciptakan, mendukung, serta memperbaiki keunggulan bersaingnya. Untuk yang kedua ini ada tinjauan pustaka. Tinjauan yang pustaka ada pengertian dari knowledge management sendiri. Menurut Indarti dan Cahyat Mayanti tahun 2013, knowledge management merupakan suatu koordinasi sistematis yang disengaja dari anggota organisasi, teknologi, proses, dan struktur organisasi dalam rangka menambah nilai melalui pemakaian ulang dan inovasi. Koordinasi ini diraih melalui penciptaan, pembagian, dan penerapan pengetahuan, serta melalui pemberian pelajaran yang berharga dan praktek terbaik ke dalam memori perusahaan dalam rangka mendorong pembelajaran organisasi yang berkelanjutan. Untuk tinjauan pustaka yang kedua yaitu Tacit Knowledge. Tacit Knowledge sendiri merupakan pengetahuan yang bersifat pribadi dan pengetahuan ini juga sangat sulit untuk dibentuk. Pengetahuan ini juga sulit untuk didokumentasikan, dikomunikasikan, atau dibagikan kepada orang lain. Untuk tinjauan pustaka yang terakhir ada explicit knowledge. Explicit knowledge merupakan suatu pengetahuan yang dapat diringkas ke dalam bentuk dokumentasi atau prosedur tertulis yang mempunyai tujuan agar mudah untuk dapat dimengerti dan dapat digunakan kembali oleh orang lain. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Nur Salim. Oke, saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Faisal Amri, yaitu ada pengolahan data, di mana strategi kuantifikasi yaitu pengetahuan dikuantifikasikan, didokumentasi dengan baik dan disimpan ke dalam database sehingga dapat diakses dan digunakan secara berulang-ulang oleh pegawai UMKM Konveksi Indonesia. Strategi personalianya sendiri yaitu pengetahuan disebarkan melalui kontak individu ke individu. Fungsi utama media sosial hanyalah untuk membantu dalam berkomunikasi seperti melalui email, chatting, maupun rapat. Pengolahan data model SECI yaitu meliputi kegiatan berbagai pengetahuan tacik antar individu. Sosialisasi digunakan karena pengetahuan tacik disebarkan melalui kegiatan bersama seperti tinggal bersama, meluangkan waktu bersama, bukan melalui tulisan. Berikut kutipan wawancara penulis dengan pemilik yaitu sharing-sharing karyawan atau pastinya ada selalu kita kita tanamkan usai mereka masih muda. Kalau bisa diambil ilmu sebanyak-banyaknya dari kita, entah itu marketing, pembukaan, iklan, produksi, pelayanan, nilai plus suatu workshop, dan lain-lain.
Eksternalisasi membutuhkan penyajian pengetahuan taksit ke dalam bentuk yang lebih umum sehingga dapat dipahami oleh orang lain. Berikut data wawancara pemilik UMKM konveksi Rembang Nesia. Buku panduan atau ada semisal potong kain sekian dapat sekian itu ada panduan namun lebih banyak di praktek. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Irul. Monggo Mas. Mikrofonnya Mas belum nyala. Oke, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya itu pengolahan data model saji. Yang pertama, selanjutnya yaitu kombinasi meliputi konversi pengetahuan eksplisit ke dalam bentuk himpunan pengetahuan eksplisit yang lebih kompleks. Berikut kutipan dari pemilik. Untuk pelatihan karyawan baru, karena kita membangun tim yang pastinya butuh training atau pelatihan, wajar kalau misal kain ada yang salah potong atau sablon jahit. Untuk membangun tim memang seperti itu. Untuk selanjutnya itu internalisasi pengetahuan baru merupakan konversi dari pengetahuan LKS dalam pengetahuan tajid perpustakaan. Individu harus mengidentifikasi pengetahuan yang relevan dengan kebutuhan di dalam organisasi knowledge tersebut. Berikut kutipan dari pemilik UMKM Rembang Nesia yaitu sharing-sharing karyawan pastinya ada, selalu kita tanamkan usia mereka masih muda, kalau bisa ambil ilmu sebanyak-banyaknya dari kita, entah itu marketing, pembukuan, iklan, produksi, pelayanan, nilai plus suatu workshop dan lain-lain. Oke. Nah, untuk kesimpulannya sendiri yaitu sumber daya manusia dilakukan dengan melakukan pelatihan dan simulasi secara langsung di UMKM Konveksi Rembang Nesia. Untuk kesimpulan selanjutnya itu teknologi yang diterapkan di UMKM Konveksi Rembang Nesia menggunakan forum diskusi online, menggunakan media sosial dan forum chat online berupa WhatsApp dan email. Nah, untuk pengolahan model saji sudah diterapkan di Konveksi Rembang Nesia sehingga jalannya konveksi dapat berkembang lebih baik. Nah, sekian presentasi dari kelompok 5. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.